Ya, halo, apa kabar Famers and Stationers? Dimanapun Anda berada, Anda sedang berada di Fame Station, sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan perekonomian Indonesia. Kali ini hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, kita akan membahas mengenai unfolding economic transformation. Saya Hardy Hermawan dan kita sudah bersama dengan seorang narasumber, orang nomor 1 di FEM Bogor University, IPB University, Profesor Nunung Nuriarto. Apa kabar Pak Prof? Baik, Bung Hardy, sehat selalu. Alhamdulillah, hari ini kabar yang kita terima tidak terlalu baik. Jumlah kasus baru di tanggal 7 ini mencapai lebih dari 34.000 kasus. Dan kematian mencapai 1.040 kasus kematian. Kita sudah hampir ke 350.000 kasus aktif. Jadi memang hari-hari ini situasinya memang agak-agak mencekam. Tapi di luar itu kehidupan tetap harus berjalan dan salah satunya kita mengisinya dengan kegiatan semacam ini. Kita akan membahas mengenai transformasi ekonomi, unfolding economic transformation. Jadi transformasi ekonomi yang tidak mungkin berhenti, tidak bisa berhenti, tidak bisa dihentikan. Benarkah tidak bisa dihentikan? Ataukah benarkah transformasi ekonomi itu sesuatu yang memang terjadi di Indonesia? Garis besarnya ini sebenarnya kita mulai dari mana transformasi ekonomi ini, Pak Nunung? Baik, jadi kalau kita bicara unfolding economic transformation, yang pertama tentunya kita melihat bahwa aktivitas dari ekonomi ini tetap berjalan dengan berbagai hal yang harus diperhatikan terutama masa pandemi. Tetapi konteksnya di transformasi ekonomi ini seluruh negara hampir mengalami proses ini. Hampir seluruh negara mengalami proses ini, hanya pertanyaan besarnya adalah tergantung kepada kecepatan. Speed masing-masing negara berbeda. Yang satu dengan yang lainnya, yang itu juga sangat dipengaruhi berbagai faktor. Kita tidak bisa kemudian menahan bahwa ada satu negara yang relatif cepat, tapi ada satu negara yang relatif lambat. Nah ini yang menarik. Indonesia di mana? Nah itu kira-kira nanti yang perlu kita diskusikan lebih lanjut lagi. Oke, transformasi itu kan sebagai sebuah kata diartikan sebagai perubahan yang berlangsung secara terus-menerus, baik berupa perubahan struktur, sifat, bentuk, dan lain sebagainya. Nah, apa sebetulnya yang terjadi dalam perekonomian di luar negeri sekalipun dan di seluruh dunia sehingga tadi dikatakan bahwa transformasi itu keniscayaan yang pasti akan berlaku. Memang apanya yang akan berubah sebetulnya? Ya baik, kalau kita melihat konteks di dalam satu pembangunan negara, maka yang namanya transformasi itu dicirikan dengan berubahnya atau bergesernya peran satu sektor digantikan oleh sektor yang lainnya. Nah, kita lihat negara-negara maju yang selalu kita katakan highly industrialized country kayak gitu ya. Negara-negara dengan tingkat industri yang luar biasa. Nah, pertanyaannya apakah mereka langsung jump ke negara industri atau kita melihat ada negara-negara yang luar biasa peran sektor jasanya. Nah, apakah mereka juga langsung jump ke itu atau ada tahapannya? Nah, Indonesia kira-kira seperti apa? Jadi transformasi ini kita bicara perubahannya menuju ke arah yang lebih baik. Kalau perubahannya tidak menjadi lebih baik, itu namanya bukan transformasi. Betul sekali. Jadi konteks transformasi ekonomi ini kita bisa lihat cirinya yang pertama, bagaimana satu negara bisa memiliki productivity yang lebih baik. Ya, productivity yang lebih baik, whatever kind of sector sekarang ini kita lihat ya. Karena ternyata ketika orang bicara idealnya transformasi struktural itu ya dari sektor primer digantikan sektor sekunder, kemudian sektor tersier. Nah, tapi pertanyaannya apakah sektor primer itu tidak bisa memiliki productivity yang tinggi? Bisa juga gitu ya. Karena ada negara-negara yang juga bisa maju didorong oleh sektor primernya.
Jadi tidak hanya berubah dari sektor primer, sekunder ke tersier, tapi bisa juga mungkin di sektor primer, tapi kapasitasnya yang meningkat, produktivitasnya meningkat, itu pun transformasi. Ya. Jadi memang dari low productivity itu kita bisa meningkat ke tingkat produktivitas yang lebih tinggi, kira-kira seperti itu. Jadi kalau Pak Profesor sekarang pakai ikat Sunda segala macam, transformasi juga. Jadi transformasinya adalah untuk menunjukkan bagaimana Indonesia dengan konteks negara kepulauan itu harus memiliki strategi ekonomi transformasi yang berbeda dengan negara-negara yang lainnya. Oke. Strategic economic transformation. Strategik itu artinya terencana, bisa diperkirakan, dan kemudian terprogram. Apakah seperti itu sifatnya transformasi? Kalau tiba-tiba dipaksa karena keadaan lalu berubah begitu saja, itu masuk nggak? Nah, saya kira kita harus memiliki satu konteks perencanaan yang lebih baik di dalam upaya untuk mendorong speed dari economic transformation, gitu ya. Nah, jadi speed-nya seperti apa yang kita inginkan. Nah, speed itu kan tergantung kita men-style semua gitu ya. Kalau suka MotoGP, speed-nya berapa itu kan diatur tuh ya. Mesinnya, style dari apa namanya, sasis, dan seterusnya. Harus terencana, terprogram, dan kemudian terkelola sejak awal. Betul. Kalau dia dipaksa oleh keadaan, mau tidak mau, karena sekarang katakanlah zamannya sudah zaman internet, zaman digital, mau tidak mau dia berubah, nah itu masuk bagian transformasi atau hanya kecelakaan berubah seperti itu? Kalau kita lihat itu adalah semacam enabling factor ya. Enabling factor untuk bisa lebih mempercepat dalam konteks tercapainya economic transformation. Saya sedikit masuk nih Mas Hardi, kalau kita lihat begitu ada pandemi, kita bersyukur loh ada teknologi digital itu sudah ada sebelumnya. Kalau tidak, coba apa kita bisa bertemu pada malam hari ini seperti ini di masa pandemi? Jadi ternyata teknologi itu by design juga sudah menyiapkan kita pada situasi kondisi yang betul-betul unanticipated gitu ya, atau unprecedented event. Ya. Oke, jadi sekarang masa pandemi ini pun bisa menjadi momentum untuk mempercepat transformasi itu. Betul. Jadi kita melihat dengan persoalan pandemi ini, kita bisa mencermati apa-apa saja yang perlu kita lakukan untuk bisa mempercepat proses transformasi ekonomi kita. Karena kita melihat kan awal-awal pandemi itu ternyata kita juga mengalami kebingungan dalam berbagai hal. Ya, di ekonomi yang tiba-tiba mandek, terus harus gimana nih? Nah, creativity, orang kemudian bergerak. Pendidikan juga begitu. Kemudian juga sektor-sektor yang lainnya secara kreatif didorong untuk bisa tetap bergerak, kira-kira seperti itu. Termasuk sektor kesehatan. Ya. Jadi ini momentum sebenarnya, momentum untuk kita melihat diri kita sendiri lagi, apa yang harus kita rubah, apa yang harus kita lakukan. Karena ternyata masih banyak persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi pandemi ini seharusnya bisa menjadi momentum untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas transformasi ekonomi di Indonesia. Betul. Nah, betul. Saya sangat sekarang, apa yang mau ditransformasikan? Seberapa gambaran profil perekonomian Indonesia yang kira-kira ini sudah ketinggalan zaman dan harus segera ditransformasikan? Apa saja sebetulnya problemnya? Baik, Mas. Ini menarik. Kami mencoba menganalisis kira-kira tahun 70-an sampai tahun 2020. Bagaimana struktur ekonomi di Indonesia? Berbagai kebijakan ganti, strategi pembangunan ganti, tapi ternyata Jawa itu masih menjadi pusat ekonomi Indonesia dengan kontribusi tidak pernah kurang dari sekitar 58%. Nah, jadi wajar begitu pandemi ini menyerang, di mana jantung ekonomi itu ada di Pulau Jawa, kolaps kita. Kolaps kita. Gitu. Nah, bagaimana transform ekonomi kita? Indonesia itu dari Aceh sampai Papua, kira-kira kan gitu. Nah, ada yang menarik sedikit saya infokan data terakhir itu wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua Q1 kemarin sempat positif, tetapi itu kan tidak mampu mendongkrak ekonomi kita secara keseluruhan karena share terhadap ekonomi nasional kita tidak besar.
58% masih di Pulau Jawa. Dan 17,6% PDB Indonesia itu dihasilkan dari DKI Jakarta. Nah, problemnya apa kalau ini akan terus berkelanjutan tanpa ada transformasi? Risiko. Nah, jadi saya lihat transformasi itu tidak semata-mata dalam konteks sektoral ya. Karena kita tadi di awal me-highlight Indonesia itu negara kepulauan. Bagaimana kita bisa mentransform aktiviti ekonomi kita menyebar ke berbagai wilayah yang sebenarnya punya potensi-potensi ekonomi yang luar biasa. Nah, itu yang juga perlu kita cermati bersama-sama tuh Mas Hardi. Jadi dalam situasi seperti ini pun strategi-strategi yang mengupayakan supaya tidak ada ketimpangan yang seperti tadi dikatakan 58% ada di Pulau Jawa, 17% ada di DKI, ini boleh tetap dijalankan dalam situasi yang katakanlah sedang pandemi. Ya, memang proses transformasi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya kan ya, kita tidak bisa langsung shift. Yuk kita dorong ekonomi kita ke wilayah yang pertumbuhan ekonomi Q1-nya kemarin positif, Maluku Utara, Papua, nggak bisa seperti itu. Jadi kembali desainnya seperti apa? Kita harus punya desain yang baik. Upaya sampai sekarang? Sampai sekarang saya kira kita masih harus menyempurnakan desain itu. Ada RPJMN, lalu kemudian juga ada rencana jangka panjang semesta, lalu ada rencana pemindahan ibu kota. Itu bukankah itu semua termasuk dalam bagian dari strategi transformasi? Ya, secara teknokratik itu adalah desain-desain untuk kita membangun negara. Tetapi pertanyaan persoalan pentingnya bagaimana setiap unsur yang terlibat dalam pembangunan KL itu patuh terhadap RPJMP, RPJMN kita. Ya kalau itu hanya sebagai satu dokumen teknokratik yang tidak kemudian bisa terimplementasikan, akan sangat sayang sekali. Ya. Nah, jadi bagaimana pertanyaan pentingnya mengawal seluruh proses itu bisa terimplementasikan di lapangan, sehingga proses transformasi ekonomi kita itu berjalan tidak hanya by sektor, tetapi secara spasial itu juga dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Secara konseptual sendiri, Anda katakan yang namanya RPJMN, lalu rencana 5 tahunan, lalu kemudian juga rencana tahunan ini, sudahkah itu mendorong terjadinya transformasi atau semata-mata bukan dari konsepnya, tapi ya itu tadi, ada semacam konsistensi dalam melaksanakan program-program itu? Ya. Sebelum saya jawab itu, saya merefer ada satu tulisan, even sekali Stiglitz. Ya, Stiglitz itu tahun 96 menulis di World Bank Observer yang tentang some lesson from East Asian Miracle. Indonesia masuk di dalamnya. Indonesia diharapkan bisa menjadi lesson learned bagi negara-negara lain dengan pertumbuhan ekonomi yang waktu itu luar biasa. Tetapi begitu kita kena krisis, kita harus mulai dari awal lagi. Nah, artinya ada yang kurang pas di dalam desain ekonomi kita. Saya melihat sekali lagi, Indonesia dengan negara kepulauan itu harus menjadi atau harus bisa memiliki strategi pembangunan yang tidak basisnya kontinental. Kira-kira seperti itu. Tidak berbasis daratan. Ya. Jadi harus menengok ke lautan, samudra ya. Ya, kepulauan, samudra, luar biasa sebenarnya potensinya itu. Oke, baik. Saya juga akan menyapa semua famers dan stationers yang menyimak di perbincangan kita di Zoom kali ini, yang juga di-upload di akun YouTube-nya Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University untuk ikut terlibat dalam dialog interaktif kita. Anda bisa raise your hand atau juga bisa menuliskan pertanyaan di chat room. Kita akan beri kesempatan untuk siapapun mengajukan pertanyaan. Saya sudah melihat ada siapa ini, Pak Hartoto ya? Ya, Pak Hartoto yang sudah mengacungkan tangan. Mungkin teman-teman operator bisa membukakan mic untuk Pak Hartoto. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih
Ketemu lagi, Prof. Gunung. Ya, Pak Artoto. Sehat, Pak Ya, Artoto. jadi kebetulan saya termasuk peminatan dari S1 dulu memang ada pergeseran sektor ini. Saya amati termasuk ternyata di kampung saya itu anak-anak itu nggak suka jadi petani gitu loh. Kemudian Itu di mana, Pak? saya ya selanjutnya juga saya amati juga pergeseran itu. Jadi ada yang menarik ini, ada yang menarik memang apa ya, sudah diatur sedemikian rupa, tapi memang kita harus anak bangsa ini harus bersatu untuk menciptakan iklim gitu. Kebetulan saya di Kepri, Prof. Oke. Sehingga investasi juga lumayan ini, dan yang saya sayangkan itu kadang-kadang terganggu sama demo, buruh dan sebagainya, akhirnya mereka relokasi dan sebagainya. Padahal ini kan kesempatan kita. Jadi memang apa ya, perlu selaku anak bangsa kita harus bersama-sama untuk menciptakan iklim ini gitu. Jangan sampai investasi yang masuk terganggu dengan hal-hal yang asing dan sebagainya lah. Baik. Ini memang menurut saya, karena kebetulan saya juga pernah ngawal demo, mahasiswa saya ikut demo, begitu saya ketemu di kampus, saya tanya, kamu yang di demo apa? Itu TKA segala macam dan sebagainya. Ini menurut saya ke depan memang apa ya, kita hilangkanlah perbedaan yang dulu pernah terjadi gitu. Oke. Apalagi masa pandemi ini memang perlu anak bangsa ini bersatu padu. Ya. Saya kira itu, Prof, ya. Terima kasih. Intinya justru di situ gitu. Terima Tapi kasih, kalau nanti ada yang ini ya udah pasti akan Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Artoto. Dari Kepulauan Riau tadi sudah ditanyakan bahwa pertama kondisinya membuat sektor pertanian, katakanlah sektor primer ini kehilangan supply tenaga kerjanya, anak-anak mudanya nggak mau ke sana, bertani ke sana. Lalu kemudian ada faktor-faktor lain di luar ekonomi yang juga dalam tanda petik mungkin mengganggu dari proses transformasi. Nah, jadi dengan sedemikian problem ini, Anda melihat sebenarnya pemetaan masalahnya bagaimana sehingga transformasi di Indonesia ini berjalan sedemikian, Anda katakan tadi lambat, berpuluh-puluh tahun, fokus di Pulau Jawa, dan sektornya tidak berkembang secara optimal. Bagaimana? Ya, baik. Jadi satu hal Mas Hadi yang perlu kita sadari betul ya. Kami ada studi yang sudah memetakan mana provinsi yang relatif cepat proses transformasinya, mana provinsi yang moderat, dan mana provinsi yang lambat. Kemudian kita lihat faktor-faktornya apa. Apa saja? Pertanyaan misalnya apakah daerah atau provinsi itu tidak memiliki sumber daya alam yang baik sebagai basis endowment factor kita. Okay. Ternyata enggak juga. Ada basis sumber daya alam yang baik. Terus kita lihat lagi, ada enggak intervensi kebijakan yang juga bisa mendorong percepatan dari proses transformasi ini. Kita lihat lagi, ada enggak intervensi di sana? Oh, ternyata intervensinya belum optimal misalnya. Ya, contoh misalnya di dalam konteks yang ini sangat netral ya, infrastruktur waktu itu. Nah, tapi ini kan sudah mulai dicoba pembangunan infrastruktur yang bisa mendorong orang untuk kemudian masuk ke wilayah-wilayah di pelosok. Dan yang saya katakan tadi, enabling factors ini ada enggak? Disiapkan enggak? Kalau tidak, selamanya itu juga akan bertumpuk dan kembali lagi ke Pulau Jawa. Jadi bagaimana sekarang kita mendorong wilayah-wilayah yang lain yang dengan peta kami tadi itu sebenarnya bisa menjadi bagian untuk policy makers mengambil langkah-langkah konkret yang cepat dipertahankan, yang moderat didorong untuk bisa ke arah yang lebih baik, yang lambat itu harus betul-betul disiapkan enabling factor-nya. Ya, seperti itu. Jadi problemnya ini tidak hanya di tingkat pusat, ada juga di tingkat daerah, tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di kesiapan masyarakatnya, sektor swastanya juga, sumber dayanya juga mungkin yang menjadi problem. Dan Betul. Ini yang selama sekian puluh tahun itu kemudian membuat semua upaya transformasi ini menjadi lambat. Betul.
Jadi Pak Hartoto benar, ayo kita bareng-bareng kira-kira kan gitu. Ya, ya. Nah, prospeknya sendiri bagaimana kalau setelah sekian puluh tahun kita mengalami persoalan lambatnya transformasi, sementara kita ditantang untuk lebih cepat ke depan untuk bisa mengejar ketertinggalan. Kita udah sempat masuk negara middle income, sekarang jatuh lagi ke low income. Ya. Nah, apa prospeknya sendiri bagaimana menurut Prof. Nunung dalam situasi ke depan ini? Ya, baik. Satu hal dari apa yang kami analisis itu menunjukkan faktor penting dari smoothnya proses transformasi ekonomi kita, yaitu aspek ketenagakerjaan. Harapannya tenaga kerja itu juga bisa masuk ke sektor yang lainnya, dari sektor pertanian ke yang lainnya. Tetapi ini masih bertumpuk. Sehingga kita petakan tidak terjadi konvergensi, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga salah satu hal, kalau kita bicara ketenagakerjaan itu kan nanti rentetannya panjang, ujung-ujungnya lagi bagaimana kita mampu membangun sumber daya manusia kita secara baik. Nah, itu salah satu kunci yang sangat mendasar, Mas Hadi. Itu masih jadi problem di Indonesia. Sangat, kalau menurut saya sangat. Apa yang bisa kita bayangkan? Indonesia 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apakah sudah bisa tergambarkan transformasi yang akan muncul di negeri kita ini? Ya. Jadi saya balik lagi ke situasi pandemi ini, Mas Hardi. Ini kan tidak hanya dialami oleh Indonesia, dialami oleh seluruh negara. Sektor pendidikan juga harus mengalami transformasi, ya kan? Nah, ini tinggal kecepatan kita beradaptasi lagi nih, ya kan? Kalau kita tidak mampu beradaptasi, karena ini kesempatan yang sangat baik, yuk kita berarti mulai bareng-bareng dari awal nih, ya kan? Semua kebingungan kan? Nah, menyiapkan SDM di era pandemi ini menjadi satu kata kunci yang sangat penting untuk bisa mendorong proses transformasi ekonomi ke depan. Selain memang policy yang gimana barusan? Ya, jadi gini, Mas Hadi, kalau kita lihat persoalan pandemi ini, kan semua negara boleh saya katakan di restart ulang ini, sama-sama semua. Sektor pendidikan utama karena tadi aspek ketenagakerjaan tidak bisa dipisahkan dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia seperti apa yang kemudian betul-betul kita harapkan untuk bisa menopang 5 tahun ke depan proses transformasi ekonomi pasca pandemi ini. Gitu kira-kira. Jadi apa yang dalam jangka pendek selama pandemi yang real yang diperlukan untuk menjamin paling tidak 2 hal, memastikan perekonomian kita bertahan, warga kita bisa survive, dan proses transformasi ini sedikit banyak tetap berjalan. Apa yang paling penting dilakukan pemerintah? Jadi kan kita sudah punya peta nih ya. Oke, katakanlah tadi 58% itu Jawa, tetapi ada potensi-potensi wilayah lain di masa pandemi yang memang bisa tetap melakukan aktivitas ekonomi, tetapi juga dengan protokol yang sangat ketat, gitu ya. Nah, face to face kan sekarang sudah ada terminologi baru lagi, less contact economy activities. Jadi ekonomi didorong bergerak, tetapi yang less kontak. Nah, ini seperti apa? Nah, creativity kalau menurut hemat saya, ya. Tapi intervensi negaranya bagaimana gitu? Nah, betul. Jadi gini, Mas Hardi. Bayangan saya awal pandemi, saya ingat betul tuh ada webinar dan saya diundang, saya katakan, oke, kita segera di daerah-daerah, ya, di wilayah-wilayah yang masih belum terkena, itu didorong pertumbuhannya bisa bergerak berjalan. Misalnya contoh sederhana waktu itu kebutuhan masker. Coba deh gerakan oleh ekonomi di wilayah. Maskernya diproduksi di sana. Nah, itu sebenarnya hal yang mulai hal yang kecil ya. Nah, tetapi sekarang yang less kontak ekonomi seperti apa? Nah, yang less kontak ekonomi ketika negara memberlakukan PPKM, toh ini pembatasan kegiatan masyarakat, bukan menghentikan kegiatan masyarakat. Jadi kegiatan masyarakat, kegiatan ekonomi masih boleh berjalan sepanjang memenuhi protokol. Ketika itu dilakukan, maka seharusnya dilibatkan kekuatan-kekuatan ekonomi masyarakat untuk turut mengatasi pandemi, untuk menggerakkan juga perekonomian mereka, dan sedikit banyak mendorong transformasi.
Ya, saya kira itu. Jadi aktivitas tentu tidak berhenti total ya. Karena kalau aktivitas berhenti total tadi yang judulnya unfolding economic transformation nggak jalan sama sekali. Nah, itu pasti akan sudden stop ya. Sudden stop. Oke. Ini ada pertanyaan-pertanyaan di chat room. Pertama dari Prima Gandhi. Terima kasih atas pengantar diskusi yang bernas. Izin bertanya, stimulus ekonomi apa yang bisa diberikan pemerintah pada daerah-daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata di saat pandemi seperti sekarang? Itu garis besar pertanyaannya. Lalu kemudian yang lain saya akan bacakan. Pak Ahmad Fadil, bagaimana jika sistem keterwakilan suara di DPR juga memperhitungkan stok sumber daya alam? Jadi bukan DPR, bukan cuma Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Sumber Daya Alam. Tidak hanya keterwakilan kepadatan jumlah pemilih. Jadi misalnya Papua yang notabene memiliki Gunung Emas bisa memiliki keterwakilan lebih banyak gitu daripada daerah lain. Jadi sektor aspek politiknya mungkin diperhitungkan. Oke, lalu yang lain lagi dari Pak Husin Munir, teman saya. Jadi bagaimana sektor UMKM dihandling supaya membantu perekonomian kita dan perekonomian kita akan tumbuh dengan baik. Pemerintah sekarang sepertinya terlalu memikirkan hal-hal yang besar, melupakan hal-hal yang kecil seperti UMKM. Padahal seperti sekarang UMKM biasanya menjadi penyelamat. Nah itu tadi ada 3 pertanyaan. Pertama yang soal stimulan, insentif. Lalu yang kedua soal dukungan politik. Yang ketiga UMKM dalam konteks pandemi dan bagaimana memastikan transformasi ekonomi berjalan. Ya baik. Mas Prima, jadi gini, saya sempat kemarin ngikutin work from Bali tuh, WFB bukan work from Bogor, work from Bali ya. Melihat memang situasinya luar biasa, saudara-saudara kita yang di Bali, karena mayoritas ekonomi didorong oleh pariwisata. Apa yang bisa dilakukan? Sempat kami mendiskusikan, mungkin nggak kita secara kreatif membuat video 3D gitu ya, yang orang seolah-olah menikmati betul wisata di Bali gitu. Ya ini kan secara kreatif harusnya bisa, ya. Memang tentu demand-nya tidak banyak, tetapi kita bisa mulai ke sana gitu loh, ya, bisa mendorong ke sana gitu ya. Nah stimulus kita juga melihat pada saat begitu sudah sedikit ada relaksasi, terjadi juga persaingan hotel-hotel antara bintang 5, 4, 3 dan Melati. Yang bintang 3, 4 katakanlah juga melakukan perang harga, yang mati yang kecil lagi nih. Nah, ini kan juga kita bisa, saya kira bisa bertahap ya, memperhatikan oke, segmen ini kebutuhannya apa, segmen ini kebutuhannya apa. Sekali lagi tidak one size fit for all. Saya kira diskusi kemarin kita juga sudah ada satu kata, one size fit for all itu satu policy yang tidak pas di Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari keterwakilan sumber daya alam. Nah, ini menarik sekali. Ini rasanya belum, sepengetahuan saya belum pernah ada ya metode cara keterwakilan sumber daya alam. Tetapi paling tidak penduduk itu kan juga mewakili bagaimana kemudian dia mampu mengelola resources yang ada di wilayahnya. Kan kira-kira begitu ya. Jadi yang dipentingkan resourcesnya. Kecuali di dalam proses pembagian dana transfer yang itu juga memperhatikan aspek-aspek kekayaan. Nah, itu kira-kira. Kemudian yang Pak Munir ya? Munir ya soal UMKM. Nah, itu menarik, Mas. UMKM saya sempat terpikir awal pandemi itu ya. Kita itu bersyukur loh. Kenapa? Coba kita bayangkan di negara-negara maju. Mungkin nggak kalau kita mau tiba-tiba jualan pisang goreng di pinggir jalan, nggak mungkin itu. Mungkin. Nah di kita kan tiba-tiba bisa. Kayak gitu tidak mungkin kita jualan pinggir jalan kan? Iya, di kita masih relatif buka toko apa misalnya. Tiba-tiba kemarin belum ada toko buah, loh sudah ada toko buah itu, ya kan? Nah hanya yang begini-begini difasilitasi dan diatur, kira-kira kan supaya lebih tertib. Ya, mereka sektor informal. Ini yang menjadi penyelamat juga kalau menurut saya. Tetapi yuk mari bersama-sama diatur, diajak untuk patuh. Kira-kira kan seperti itu. Boleh buka tetapi harus begini. Boleh berjualan tetapi harus begini. Difasilitasi lah. Kira-kira seperti itu. Karena memang UMKM ini kalau kita lihat salah satu penopang
Ya, salah satu penopang gitu. UMKM dan sektor informal ini artinya bagian penting untuk dikembangkan dalam transformasi, atau nantinya setelah transformasi posisinya akan seperti apa itu UMKM dan informal? Betul Mas. Jadi ini menarik karena ini menjadi salah satu sektor ekonomi kita. Kalau tadi bayangan saya yang sektor-sektor jualan yang pinggir jalan itu coba tentu harus perlu ada pemahaman yang baik bagaimana berjualan dan seterusnya gitu ya. Kelihatan rapi, tertib, kira-kira seperti itulah. Ya. Tapi ini kan perlu edukasi lagi, yuk bareng-bareng gitu. Nggak bisa langsung, kamu harus begini, nggak bisa. Pendekatannya harus, masyarakat kita pendekatannya beda. Okay. Masyarakat kita pendekatannya beda. Nah ini yang perlu didorong untuk bisa tidak semata-mata konteks economic transformation pendekatan ekonomi saja. Tapi ada aspek yang lainnya, tadi yang saya katakan, enabling factors itu harus diperhatikan dan disiapkan. Jadi transformasi ekonomi pada dasarnya adalah sebuah proses yang tidak hanya merupakan sebuah proses aktivitas ekonomi belaka. Ada kegiatan budaya di sana, ada kegiatan antar kemasyarakatan di sana yang itu juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari transformasi itu tadi. Betul. Nah, betul, Mas. Dan kemudian ya karena ini namanya transformasi, maka seharusnya itu terkelola dengan baik, terencana, dan kemudian punya target-target yang spesifik setiap waktunya. Ya. Dan pandemi ini harusnya jadi momentum untuk memastikan bahwa ini adalah penting ya. Jangan sampai lagi kita kelabakan karena satu Jakarta terpengaruh, semua se-Indonesia semuanya terpukul. Terpukul dengan fakta data kita tadi itu gitu ya. Untuk jangka yang paling pendek ini selama PPKM ada gagasan, Prof? Selama PPKM saya melihat begini. Satu ya, kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia paling tidak untuk meningkatkan kapasitas kita masing-masing. Kita di rumah. Kita tidak berhenti hanya di rumah, tetapi kita bisa secara aktif melakukan sesuatu yang produktif. Ya. Jadi gitu. Jadi saya pesan kita tetap bisa melakukan sesuatu yang produktif dari rumah, sekecil apapun. Dan mestinya kan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan PPKM ini seyogyanya itu disuplai dari potensi dalam negeri, khususnya UMKM dan informal. Ya, betul. Ya. Jadi ya seperti apa kebutuhan bangsal, peti mati, kain, plastik harusnya kan melibatkan UMKM kita juga gitu. Paling nggak mereka bisa. Ya. Tapi tentunya jangan berharap semakin banyak yang meninggal ya karena industri akan berkembang gitu. Tapi paling nggak itu disuplai dari kita nggak bicara ekonomi kematian. Dead ekonomi yang kemarin itu, dead ekonomi udah kemarin. Nanti juga ada pesanan buku Yasin dan lain sebagainya, itu juga memang ada gitu, tapi ya itu tidak kita bahas. Cuma paling tidak UMKM juga seharusnya dilibatkan dalam menjadi bagian penerapan PPKM, menjadi bagian sehingga mereka bisa tetap bertahan. Betul. Jadi ada harapan tetap kita untuk bisa mengatasi pandemi ini, Pak Nunung ya. Harus optimis, apapun harus tetap optimis. Insya Allah badai pasti berlalu, kita bersama-sama mengatasi pandemi, dan proses transformasi ekonomi tetap berjalan untuk Indonesia yang sejahtera. Kira-kira begitu. Anda yang bisa untuk melakukan semuanya dari rumah, seyogianya tetap tinggal di rumah, stay home. Anda yang terpaksa harus menjalankan pekerjaan keluar rumah, ikuti betul protokol, ikuti betul peraturan yang ditetapkan, supaya semuanya berjalan tanpa mengganggu kepada pihak yang lain. Kita sudah sampai di ujung perbincangan. Terima kasih Famers and Stationers yang sudah menyaksikan perbincangan ini. Terima kasih Prof. Nunung Nuriartono atas bincang-bincang kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Famers and Stationers jangan lupa besok Anda akan menyimak kembali Fame Station edisi tentang economic survival selama PPKM darurat. Kita akan berbincang selain dengan Dr. Iman Sugema dari Fame IPB, juga dengan seorang selebgram, seorang content creator, seorang influencer, alumni IPB, Raden Rauf. Pasti menarik, pukul 20 besok sampai 20.30. Jadi tetap stay tune di Fame Station. Akhir kata saya, Hardi Hermawan, undur diri. Terima kasih sekali lagi pada semuanya. Stay safe, stay home, stay tuned at Fame Station at Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Terima kasih, selamat malam. Bye-bye.